Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Esa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmatnya yang tak terhitung dan terukur. Walaupun diukur oleh Bapak Gubernur, Bapak Direktur, bahkan sampai tukang gali kubur. Salat bergandengkan salam, salam beriring doa, doa beriring cinta. Marilah kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia mulia yang telah membawa kita dari zaman Sayyidina Abu Bakar ke zaman Habib Bahar, dari zaman Sayyidina Utsman sampai ke zaman telepon via WhatsApp, dari zaman Sayyidina Umar sampai ke zaman Atta Halilintar, dari zaman Sayyidina Ali sampai sekarang zaman Pak Jokowi, beserta keluarganya yang suci, sahabatnya yang sejati, dan mudah-mudahan kita umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya takzimi Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, insya Allah calon-calon penghuni surga. Dan yang saya sayangi hadirin hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini bukan karena tidak mendapatkan kursi, tapi ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul bersedekah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi
tafsirnya bahwa setan menakut-nakuti, setan menyuruh manusia agar berbuat kikir dan tidak mau bersedekah agar hartanya tidak berkurang. Padahal yang sebenarnya Allah yang Maha Kaya yang akan membalasnya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatum min mali," yang artinya tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Terbukti sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi manfaat kepada orang lain melainkan Allah yang akan menambahkan kemuliaannya. Buktinya, yang bersedekah menjadi profesor, yang bersedekah menjadi dokter, yang bersedekah menjadi menteri, yang bersedekah menjadi juri. Betul? Jadi gak ada orang miskin karena sedekah. Kalau kata Wali Ben, oh jadi miskin gak mungkin, Allah yang jamin hidup berkah kalau kita sedekah. Hari ini masih gak mau sedekah, yang benar ada rugilah. Sedekah itu gampang, tidak harus dengan uang. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Berarti boleh bersedekah dengan ilmu? Boleh. Boleh bersedekah dengan makanan? Boleh. Boleh bersedekah dengan senyum? Boleh. Pak, harta berkah karena sedekah, panjang umur karena sedekah, menghapus dosa karena sedekah, pahala berlimpah karena sedekah. Masya Allah. Hadirin hadirat, mudah-mudahan senantiasa Allah ringankan tangan kita untuk bersedekah agar karena Allah agar meraih pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan berkurang. Harta yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Bunga berkah sawah indah, bunga pepaya si bunga angsana. Banyak bersedekah datangkan hikmah, semakin kaya dan menolak bencana. Sekian tausiah dari saya, bermakalah, walaupun bermakalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Cut Kristina Alfa dari Dusun Rawasakti. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 02. Kepada peserta kita persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Atas ridho Allah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Tak lupa selawat serta salam kita sanjung-sanjikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa menuntut kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang, dari jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya yaumul akhir kelak. Amin. Para dewan juri dan alim ulama serta kecil dan para petugas pemilih yang saya hormati, ustaz-ustazah yang saya muliakan, juga para teman-teman yang saya banggakan dan hadirin yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Antaria Putri Zaki, kelas 5 SD, santri dari TPA Nusantara Ulum, akan menyampaikan sedikit tentang menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Dalam Islam, sholat diibaratkan dengan sebuah bangunan. Jika kita tidak sholat, maka bangunan itu akan roboh karena tidak ada penjaganya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus menjaga sholat 5 waktu agar bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Dalam doa sesudah tasyahud akhir atau doa sebelum salam yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari pembunuhan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi, kita sebagai umat Islam wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menundukkan agamanya. Para hadirin dan teman-teman yang berbahagia ini, oleh karena itu, kita sebagai muslim jangan sekali-kali meninggalkan sholat tanpa merasa berdosa. Terkadang kita sebagai manusia tidak bisa menjaga waktu sholat kita. Sungguh kesialan, sungguh kerepotan, asal di perjalanan maghrib, kecapean isya, ketiduran, akhirnya tertinggal sholat kita gara-gara tidak bisa menjaga waktu sholat kita. Padahal waktu kita sholat hanya 10 menit dalam setiap waktu sholat, tapi pahala yang kita dapatkan akan selama-lamanya sampai di akhirat kelak. Dalam surah Al-Fatihah ayat 5 juga disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dengan sholatlah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa kubur, siksa jahannam, dan siksa-siksa lainnya. Di kota Berlin banyak melatih putih wasseremoni. Terima kasih telah menyimak pidato ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Eldafiah Putri Zaki dari Dusun Rawabati. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 03.
Kepada peserta kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli bayam, sekalian membeli sayur sawi. Bapak Ibu yang menjawab salam, semoga semakin banyak rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sampaikan pada Allah yang telah memberikan kita rizki sampai dengan saat ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dalam kondisi apapun. Salawat dan iring salam kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok suri tauladan kita sampai dengan akhir zaman nanti. Yang saya hormati Bapak-bapak perangkat Desa Kampung Bunike, dan yang saya hormati Dewan Duli, dan yang saya sayangi para hadirin yang telah hadir di malam hari ini. Hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Misha. Izinkan saya menyampaikan nasihat singkat yang berjudul Salat Wajib 5 Waktu. Teman hadirin, oh hadirin, Allah Maha Baik pada semua hambanya. Betul apa betul? Buktinya apa hadirin? Buktinya sampai dengan saat ini kita masih bisa menghirup oksigen dan masih bisa menikmati sinar matahari. Allah memberikan kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup udara, kaki untuk berjalan, dan masih banyak nikmat lain yang Allah berikan kepada kita. Dan semua nikmat tadi Allah berikan secara gratis. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur artinya menggunakan segala nikmat tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang wajib dan mudah kita lakukan sebagai tanda bahwa kita bersyukur atas nikmat Allah berikan, yaitu salat wajib 5 waktu. Hadirin, ada yang salatnya malam-malam tidak? Semoga tidak ada ya, karena salat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Mematuhi perintah Allah artinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Orang yang tidak bisa berdiri, maka salatnya boleh sambil duduk. Orang yang tidak bisa duduk, maka salatnya boleh sambil berbaring. Kalau sambil berbaring pun tidak bisa sholat, maka salatnya boleh dengan isyarat kedua mata. Kalau nggak bisa juga, maka apa hadirin?
Dua juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Misha Tiana Safira dari dusun Ujung Tum. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor undian 06. Kepada peserta kita persilahkan. Nuhayyikum tahiyatan mubarakatan salamatan mabruratan salamun alaina salamun ala man ittaba'al huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah summa salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du.
Dewan Juri yang terhormat yang baru saja tampil bernama Raisa Indiza Arani dari Dusun Ujung Truk. Baik, para hadirin Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan ke peserta selanjutnya, terlebih dahulu kita ingin menyemangati para peserta lomba dengan yel-yel. Baik peserta lomba, silakan duduk dulu. Dan kepada para hadirin juga ikut sama-sama kita yel-yel MTQ. Baik, coba dengarkan peserta lomba. Ketika MC mengatakan MTQ Gampung Jelingki, jawabnya insyaallah sukses. Allahu Akbar. Bisa? Oke. Para hadirin juga ikut sama-sama agar peserta lebih semangat di atas pentas. Baik peserta, kita ulangi. Adik-adik sekalian, ya, yang kompak, yang semangat. MTQ Gampung Jelingki, insyaallah sukses. Allahu Akbar. Kita tes dari penonton Bapak Ibu sekalian. Ya, peserta sudah, sekarang para hadirin Bapak Ibu sekalian. Oke, ini untuk menyemangati para peserta lomba. Baik, para hadirin adik-adik yang kompak, ya, yang depan. MTQ Gampung Jelingki, insyaallah sukses. Allah. Baik, sangat semangat Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya langsung saja kita berikan peserta dengan nomor urut 07. Kepada peserta kita persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Naya Kanza Divina dari Dusun Jelingki Indah. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan urut 08. Kepada peserta kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur dan rezeki sehingga kita dapat
warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, yang baru saja tampil bernama Amanda Zahrina dari Dusun Bujongkung. Baik, selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor urut 12. Kepada peserta kita persilakan. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapatkan rahmat, jawablah salam murid dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta isi keduanya. Dia yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih. Dia yang maha penyayang, yang sayangnya tak terhingga walaupun hambanya tidak sembahyang. Salawat dan mengatakan cinta, marilah sama-sama kita santun sajikan kepangkuan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah memindahkan kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Para hadirin, saya Cimor Valeri dari kelas 5 SD. Malam ini kita berkumpul untuk membahas sebuah topik yang mungkin terdengar sederhana namun sangat mendalam, yaitu bersyukur. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup, seringkali kita lupa untuk mengungkapkan rasa syukur. Padahal bersyukur bukan hanya sekadar ucapan, melainkan sebuah sikap yang mampu mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Bersyukur adalah fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketika kita bersyukur, kita memberi penghargaan pada hal-hal baik yang telah kita terima, baik besar maupun kecil. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyakuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya ingin menyembah kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah menjanjikan kepada kita jika kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Bersyukur bukan hanya melalui ucapan, tetapi juga perbuatan yang mencerminkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kita dalam bersyukur nikmat Allah, kita akan mengucapkan alhamdulillah. Kita juga bersyukur dalam hati dengan menyadari bahwa setiap detik, baik kata, kesempatan maupun kesehatan, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bersyukur melalui perbuatan dengan menyadari bahwa setiap dengan menyadari dengan perbuatan
dengan memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan dengan untuk hal-hal yang telah kita terima, baik besar maupun kecil. Para hadirin, apakah kita sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Nikmat masih diberikan kesehatan, bersyukur atas apa yang kita makan, bersyukur kita masih bisa bernafas. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan bersyukur, hati dan hidup kita menjadi lebih tenang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat yang bersedia tampil bernama Cuk Maureen Faremi dari Dusun Gelingki Indah. Baik para hadirin sekalian, sekarang kita rehat sejenak, ya. Dan sembari kita rehat sejenak, marilah kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan yaitu tampilan sholawat dari grup sholawat. Ya, kepada grup sholawat kita persilakan naik ke atas panggung.